Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Hadirin yang Allah muliakan, tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada kesempatan kali ini kecuali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin yang Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Rabbul Alamin yang telah memberikan kita berbagai macam kenikmatan dan fasilitas, berbagai macam keindahan dan anugerah, yang setiap anugerah itu menuntut kita untuk menjadi hamba yang bersyukur kepadanya agar kenikmatan itu terus bertambah, sebagaimana janji Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum. Jika Anda bersyukur, maka aku akan tambah nikmat tersebut. Dan nikmat yang terindah adalah nikmat iman dan nikmat Islam, nikmat hidayah, nikmat kesempatan untuk berinteraksi dengan Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena tidak ada yang lebih indah dari itu. Kalau ingin merasakan kehidupan yang nyata, yang benar-benar hidup, yang penuh dengan kebahagiaan, maka syaratnya satu: berinteraksi, membaca dan mempelajari serta mengamalkan Al-Quranul Karim. Maka majelis-majelis seperti ini tidak boleh kita lepaskan. Sekaya apapun kita, seprima apapun fisik kita, setampan apapun kita, secantik apapun kita, tingginya jabatan kita, itu tidak akan bisa memberikan kebahagiaan hidup dan membuat kita merasakan kehidupan yang hakiki. Sebagaimana kekayaan, jabatan, ketampanan atau kecantikan itu tidak ada gunanya bagi orang yang telah mati. Mau secantik apapun dia, kalau mati ya udah mati, nggak ada gunanya semuanya. Di saat itulah ketampanan dan kecantikan mendapatkan nilai 0. Kenapa? Udah meninggal. Pada saat itulah harta mendapatkan nilai 0. Kenapa? Meninggal. Akhirnya harta dibagi-bagiin tuh jadi warisan. Setinggi apapun jabatan dia, disitulah jabatan mendapatkan nilai 0. Kenapa? Ya udah meninggal. Udah nggak dianggap lagi. Nggak dianggap lagi. Nggak ada yang mau dekat sama dia. Suruh nemenin gitu dikubur, nggak mau. Nggak mau. Ada wanita tercantik di sebuah negeri meninggal, terus kita
Ditawarin nemenin dia di kamar mayat selama 7 hari 7 malam, mau? Enggak. Kenapa? Meninggal. Kapan orang meninggal, jamaah? Ketika jasadnya berpisah dengan ruhnya. Itu ya. Ketika jasad dia itu ditinggal oleh ruhnya. Ketika ruh meninggalkan dia, maka seluruh apa yang dia punya nilainya nol. Dengan demikian, kalau kita sepakat ini, coba kita buka surat Asy-Syura ayat 52. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Dan begitulah kami wahyukan kepada engkau ruh dari sisi dan perintah kami, dari ketentuan kami. Ruh. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Dan begitulah kami wahyukan kepada engkau ruh dari perintah kami, dari sisi kami, dan dari ketentuan kami. Dan kalau kita buka tafsir dan mencari tahu apa sih makna ruh di dalam ayat ini, maka kita akan mendapatkan bahwa makna ruh adalah Al-Quran. Al-Quran. Al-Quran itu ruh. Ruh. Masih ingat kapan harta nggak bermanfaat bagi seseorang walaupun dia kaya banget? Kapan ketampanan, kecantikan, dan fisik nggak ada gunanya? Kapan jabatan mendapatkan nilai nol? Pada saat seseorang itu meninggal dunia. Dan kapan ia meninggal dunia? Ketika ruhnya meninggalkan dan berpisah dengan jasadnya. Maka orang yang hidup jauh dari Al-Quran, tidak membaca Al-Quran, tidak mempelajari Al-Quran, tidak berinteraksi dengan Al-Quran, maka ia mati. Mati secara hakiki. Karena ruhnya berpisah dari dia. Orang yang jauh dari Al-Quran, bahkan menjauh dari Al-Quran, dan gak punya waktu untuk mempelajari Al-Quranul Karim, maka hartanya, fisiknya, ketampanan, kecantikan, kekuasaan, network yang dia punya, popularitas, gak ada artinya. Tidak akan bisa memberikan dia ketenangan, kebahagiaan, dan merasakan sensasi kehidupan yang sejati. Mungkin dia dipuji oleh banyak orang, tapi orang-orang yang memuji dia kan nggak tahu isi hatinya. Mungkin dia punya banyak penggemar, dia idol bagi banyak pihak, tapi penggemar dia kan nggak tahu kehampaan di dalam jiwanya. Allah yang berfirman, yang menciptakan kita, ala ya'lamu man khalaqa wa huwa latiful khabir. Allah berfirman, bukankah yang menciptakan Anda lebih tahu tentang Anda? Bukankah yang menciptakan Anda lebih tahu tentang Anda? Al-Quran sebagaimana keterangan pencipta kita adalah ruh di dalam kehidupan kita. Ruh di dalam kehidupan kita. Wa kadzalika
auhayna ilaika ruhan min amrina. Dan begitulah kami wahyukan kepada Anda ruh dari sisi kami, ruh. Oh, ini dalam. Allah nggak bicara kekayaan, Allah nggak bicara popularitas, Allah nggak bicara kecantikan, ketampanan, Allah nggak bicara kekuasaan, tapi Allah berbicara tentang Al-Quran sebagai ruh, karena itu yang dibutuhkan oleh manusia. Hadirin yang Allah muliakan, hidup cuma sekali. Masa kita nggak mendapatkan kenikmatan hidup, nggak mendapatkan sensasi kehidupan? Tapi bola di tangan kita. La ikraha fid din. Tidak ada paksaan di dalam agama. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur, kata Allah. Barang siapa yang mau beriman, silahkan beriman. Dan barang siapa yang mau kufur, silahkan kufur. Gak ada paksaan. Karena yang mengalami kita, yang menjalani kita, yang sengsara pun kita, yang hambar, yang hampa, yang gersang, itu kita. Oleh karena itu bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika Allah memberikan taufik, memberikan akses, memberikan kemudahan untuk berinteraksi dengan firman-firman Allah dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melalui kitab Riyadhus Shalihin, tamannya orang-orang soleh, buah karya Al-Imam Yahya bin Sharaf bin Murri bin Hasan bin Husain bin Muhammad Abu Zakaria, atau yang biasa dikenal dengan nama Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Iya, hadis Abu Malik Al-Ash'ari. Abu Malik Al-Ash'ari berkata, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, semoga Allah merahmati beliau, merahmati orang tua dan keluarga beliau, merahmati orang-orang yang beliau cintai, dan semoga Allah merahmati seluruh umat Islam dimanapun berada. Beliau menyatakan, An Abi Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari, hadits Abu Malik Al-Ash'ari, bahwa Rasulullah SAW bersabda, At-tuhur syatrul iman, bahwa bersuci adalah setengah dari keimanan. Setengah dari keimanan. Dan kesimpulannya, sebagaimana dijelaskan mayoritas para ulama, bahwa arti bersuci di sini adalah bersuci dengan air untuk menghilangkan hadas, baik wudhu maupun mandi. Bersuci secara fisik. Dan kenapa setengah keimanan? Singkat cerita, dijelaskan Al-Imam Nawawi rahimahullah, dijelaskan Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah, dan lain-lain, bahwa iman itu, atau di dalam iman, PR kita adalah mensucikan atau membersihkan fisik kita dan hati serta batin kita. Maka jangan lupakan hal itu. Banyak pihak hanya fokus ke masalah fisik, dan itu kurang. Kita katakan bagus banget, luar biasa, tapi jangan hanya berhenti di sana. Sebagian pihak hanya berbicara tentang masalah hati tanpa ada pembuktian dari fisik. Itu juga ada catatan, karena Nabi SAW bersabda,
Idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Apabila hati baik, maka seluruh jasad akan baik, seluruh fisik akan baik. Dan apabila hati rusak, maka seluruh jasad akan rusak. Maka talazum bainal batin wal zahir, kata para ulama ahlu sunnah wal jamaah, saling melazimkan antara batin dan zahir, saling berkaitan antara batin dan zahir. Batin dan zahir berjalan secara paralel sesuai dengan kemampuan masing-masing, sesuai dengan kemampuan seseorang masing-masing. Artinya kalaupun fisiknya terkesan biasa-biasa aja, itu bukan karena nggak mau, tapi karena kemampuan terbatas. Bukan karena nggak mau, tapi kemampuan terbatas. Contoh, hatinya bersih banget, tapi kenapa dia nggak naik haji? Oh, ternyata dia sakit, bukan nggak mau. Kalau dia sehat walafiat, dia udah berangkat. Atau karena dia nggak pernah punya uang. Kalau dia diberikan kekayaan, dia akan berangkat tuh ke tanah suci, misalnya demikian. Jadi hadirin Allah muliakan, mainkan dua sisi ini, sisi batin, amalan hati, dan sisi zahir. Mainkan kedua bagian ini, maka iman kita akan memiliki kualitas yang sangat tinggi. Hati dan zahir. Hati dan zahir. Hati baik, zahir akan baik. Tapi kalau zahir saja baik, bisa jadi itu kemunafikan. Maka fokus mulai dari hati lalu ke zahir. Bukan hanya hati saja, tapi hati dan zahir. Hati dan zahir. Zahir itu yang nampak physically. Sholat, puasa, zikir, kata-katanya baik. Falyakul khairan aw liyasmut, hendaknya dia bicara yang baik atau dia diam. Lisannya ratban bi dzikrillah, selalu basah dengan berzikir kepada Allah, selalu mengingatkan kembali kepada Rabbul Alamin. Itu poin. Kita lanjutkan jamaah sekalian. Nabi SAW melanjutkan, walhamdulillah tamla'ul mizan. Dan alhamdulillah itu memenuhi timbangan. Alhamdulillah memenuhi timbangan. Dari penggalan hadis ini, kita bisa memahami dan mempelajari bahwa Nabi ingin menjelaskan kepada kita betapa besarnya keutamaan mengucapkan alhamdulillah, bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala, memujinya. Karena pahala memuji Allah Subhanahu wa taala itu memenuhi timbangan. Memenuhi timbangan. Timbangan pada hari kiamat kelak. Timbangan real. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anbiya ayat 47, wa nadha'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah. Dan kami meletakkan atau menaruh timbangan keadilan pada hari kiamat. Fala tudlamu nafsun syai'a. Dan tidak ada seorang pun yang dizolimi pada hari itu. Tidak ada seorang pun yang dizolimi di timbangan tersebut. Lalu Allah mengatakan, dan sesuatu sebesar partikel terkecil sekalipun ataina biha, kita akan hadirkan, kita akan timbang. Karena itulah timbangan keadilan yang seadil-adilnya. Kita tahu amal kita akan ditimbang oleh Allah.
Dan itu kan yang kita hafal dalam surat yang sudah familiar, surat Al-Qari'ah. Allah mengatakan fa'amma man thaqulat mawazinu, maka adapun orang-orang yang timbangannya itu berat. Timbangan timbangan atau amalan kita akan ditimbang. Tidak ada yang dizolimi, nggak ada yang dizolimi. Dan jamaah sekalian, kalau kita ingin sukses, kalau kita ingin berhasil, kalau kita ingin timbangan kita berat, maka salah satu cara yang paling efektif adalah bertahmid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertahmid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Nabi SAW bersabda, walhamdulillah tamla'ul mizan. Alhamdulillah itu akan memenuhi timbangan. Akan memenuhi timbangan. Masya Allah, akan memenuhi timbangan. Alhamdulillah akan ditimbang dan hasilnya luar biasa. Ya, yang kita ucapkan nih, Alhamdulillah. Yang kita baca ba'da sholat, tapi seringkali nggak fokus. Alhamdulillah 33 kali. Alhamdulillah. Itu sangat menentukan pada hari kiamat. Iya, yang kita baca nggak konsen itu. Saking nggak konsennya, nggak jelas kita baca apa. Hamlah, 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 hamlah. Yang penting jarinya aja main. Hamlah, 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 hamlah. Ya Allah. Pada di hari kiamat nanti, itu punya power yang besar dan memenuhi timbangan. Memenuhi timbangan. Di saat dosa-dosa kita pun juga ditimbang sama Allah. Di saat kemaksiatan kita dibawa, dihadirkan. Tadi kata Allah, ataina biha. Apapun kita akan bawa pada saat itu. Kita akan hadirkan, kita akan timbang. Dosa-dosa kita. Maksiat-maksiat kita. Itu salah satu amalan yang sangat kuat. Jadi lawan dari dosa-dosa itu yang sangat direkomendasikan adalah Alhamdulillah. Tapi kita nggak fokus bacanya. Kita nggak serius. Kita nggak serius baca ketika sholat, sebagaimana kita nggak serius bacanya setelah sholat. Pas sholat Ustaz, loh Anda baca Al-Fatihah apa tidak? Saya baca Al-Fatihah apa tidak? Ketika sholat, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sudahkah kita meresapi itu? Ayat itu akan menjadi pemberat kita pada hari kiamat. Tamla'ul mizan. Memenuhi timbangan. Subhanallah. Alhamdulillah 33 kali. Bisa nggak kita santai sedikit bacanya? Alhamdulillah. 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 Kita baca hamlah, 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 hamlah. Apa itu hamlah, hamlah? Hadirin yang Allah muliakan. Padahal ulama kita mengatakan, ulama kita menjelaskan bahwa
untuk mendapatkan keutamaan ini, maka kita harus membacanya dengan menghadirkan hati, bukan hanya dengan lisan. Menghadirkan hati. Kata para ulama, mereka mengatakan bahwa kalimat alhamdulillah, yaitu memuji Allah Subhanahu wa taala dengan kesempurnaan dia, tamlaul mizan, akan memenuhi timbangan, bi'tibari thawabi talaffudhi bilhamdi ma'astihdari makna, memenuhi timbangan hari kiamat bi'tibari talaffudh bilhamdi, dari pahala mengucapkan alhamdulillah sambil menghadirkan maknanya di dalam hati. Hadirkan maknanya. Jadi lisan dan hati. Lisan dan hati. Kita jangankan hati, lisan aja gara-gara buru-buru nggak jelas kita ngomong apa. Jadi jangankan hati, lisan aja karena buru-buru, ini orang baca apa ya? Itu tadi. Kita baca apa sih setiap hari itu? Jangan berharap banyak itu akan memenuhi timbangan. Jangan berharap banyak. Karena yang dimaksud kata para ulama, lisan dan hati. Lalu selanjutnya berusaha diejawantahkan dengan perbuatan kita dalam derap langkah kita. Itu jamaah. Lalu kalau gitu apa makna alhamdulillah? Kita sudah jelaskan keterangan para ulama bahwa arti alhamdulillah adalah memuji Allah Subhanahu wa taala. Dengan penuh rasa cinta. Bukan hanya sekedar pujian lisan. Bukan hanya sekedar pujian lisan. Tapi memuji Allah Subhanahu wa taala dengan rasa cinta. Itu apa yang dijelaskan oleh para ulama. Karena semua sifat-sifat Allah, apa yang Allah lakukan, perintah dan larangannya, semua terpuji. Makanya ulama mengatakan saat kita mengucapkan alhamdulillah, itu artinya kita memuji Allah Subhanahu wa taala dari sisi rububiyah Allah, lalu dari sisi uluhiyah Allah, lalu dari sisi nama-nama dan sifat-sifat Allah, sehingga apapun yang Allah perintahkan, apapun yang Allah larang, dan apapun yang Allah takdirkan kepada kita, maka semuanya terpuji. Semuanya terpuji.
Maksudnya apa tuh Pak Ustadz? Rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Maksudnya kita memuji Allah dari sisi rububiyah, apa yang Allah lakukan dan perbuat. Seluruh yang Allah lakukan dan yang Allah perbuat semuanya pasti terpuji. Nah, itu. Karena pasti terpuji, maka kita memujinya dengan rasa cinta. Apa yang Allah lakukan dan perbuat tidak mungkin menzolimi kita. Contohnya apa Ustaz? Ya pandemi sekarang yang belum selesai-selesai. Kondisi sekarang yang membuat banyak di antara kita di PHK, masih belum bisa bangkit. Itu semua terpuji. Maka kita ucapkan Alhamdulillah. Makanya kan aktivitas boleh terhenti ketika pandemi, ketika jobless, ketika di PHK. Tapi membaca surat Al-Fatihah, khususnya ayat Alhamdulillahirabbil alamin, emangnya berhenti? Teman-teman, karena kita jobless, saat baca Al-Fatihah, kita istirahatkan dulu Alhamdulillahirabbil alamin. Mana ada orang bilang begitu, jamaah? Mau kondisi dapat kerjaan, nggak punya kerjaan, tetap Alhamdulillahirabbil alamin. Kita baca ketika sholat. 17 kali minimum kita baca. Minimum. Itu artinya apa? Segala puji bagi Allah, Rabbnya alam semesta. Kita memuji Allah dengan atas seluruh apa yang Allah lakukan dan Allah perbuat. Itu jemaah. Itu memuji Allah. Apapun yang Allah perbuat. Walaupun menurut kita ini nggak menguntungkan saya. Hati-hati. Belum tentu yang di logika kita menguntungkan merugikan itu benar-benar rugi. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi yang kalian gak suka itu yang terbaik buat kalian. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan yang kalian sukai itu justru buruk buat kalian. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang Maha tahu dan kalian gak tahu apa-apa. Surat Al-Baqarah 216. Jadi kita memuji Allah dari sisi rububiyah. Apa yang Allah kerjakan dan apa yang Allah lakukan pasti terpuji, pasti. Lalu kita memuji Allah dari uluhiyah Allah. Apa sih uluhiyah itu jamaah? Ibadah. Ibadah. Pada saat kita menjalankan perintah dan menjauhi larangan dengan penuh rasa cinta dan ketundukan. Nah, itu ibadah. Maka orang yang mengucapkan Alhamdulillah, ia akan menghadirkan di dalam hatinya bahwa seluruh perintah dan larangan Allah itu terpuji. Nah, itu ya, terpuji. Karena terpuji nggak boleh dikomplain dan nggak pantas dikomplain apa dikomentari. Kalau nggak kita bohong ketika mengucapkan Alhamdulillah. Katanya Anda muji. Kenapa habis Anda mengucap Alhamdulillah Anda protes? Yang benar yang mana nih? Subhanallah. Semua yang Allah perintahkan, semua yang Allah larang itu terpuji. Terlepas kita ngerti apa enggak. Gitu jamaah. Terlepas kita paham apa enggak. Ketika kita belum paham, kita belum ngerti, masalah ada diri kita, bukan ada di perintah dan larangan Allah. Sama jamaah, kita ini punya anak kecil. Saat kita memberikan menu makanan yang dikasih ahli gizi terbaik di Indonesia untuk anak kita tuh yang masih usia kecil, mungkin usianya 2 tahun, 3 tahun, emangnya dia suka dengan seluruh menu itu? Enggak, susah banget kita suapinnya.
Bahkan kan kalau apa namanya era dulu pakai gaya pesawat terbang, nggak tahu masih apa, masih mengudara apa enggak pola seperti itu, biar mau tuh anak mangap terus makanan masuk terus dimakan, dikunyah, ditelan. Nah, ketika dia nggak ngerti, apakah yang salah menunya? Ya enggak lah, tuh anak belum ngerti aja. Menunya sih nggak salah, menunya dari pakar gizi terbaik di Indonesia, bahkan mungkin di dunia, tapi dia belum ngerti gitu loh. Nah lucunya kita nggak ngerti, kita nggak paham, yang kita salahin Allah. Nah itu hebatnya manusia, karena mentalnya mental kambing yang warnanya hitam itu. Jadi dari dulu tuh mentalnya nyari kambing warnanya hitam, akhirnya ke bawah terus jadi karakter sampai pada titik yang salah Allah, subhanallah. Terus yang berikutnya jamaah sekalian Allah muliakan, kita memuji Allah dari sisi nama-nama dan sifat-sifatnya. Seluruh nama-nama dan sifat-sifat Allah terpuji. Maka nama-nama dan sifat-sifat tersebut tidak mungkin melahirkan sebuah takdir, sebuah kejadian, sebuah perintah dan larangan, kecuali pasti terpuji juga. Gak mungkin untuk menekan kita, menghancurkan kita tuh gak mungkin. Wong nama dan sifatnya semuanya terpuji kok. Itu jamaah. Oleh karena itu, kalau kita ingin timbangan kita berat hari kiamat, dan kita ini baru hijrah, dosa kita banyak puluhan tahun, masuk dari pintu ini jamaah. Alhamdulillah. Makanya kan kita lanjutkan sedikit, apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Allah kan mengatakan jamaah sekalian, Nabi SAW dalam hadis ini, Nabi kita SAW menyatakan, wa subhanallah walhamdulillah tamla'u ma bainas sama'i wal ard. Subhanallah dan alhamdulillah, kedua hal tersebut memenuhi seluruh apa yang ada di langit dan di bumi, memenuhi seluruh ruang yang ada di langit, di antara langit dan bumi, itu di cover semua. Subhanallah walhamdulillah. Nah ini paket komplit hadirin. Subhanallah alhamdulillah, itu paket komplit. Subhanallah walhamdulillah. Kenapa demikian? Karena alhamdulillah tadi, alhamdulillah itu memuji Allah dengan penuh rasa cinta, dan subhanallah itu mensucikan Allah. Mensucikan Allah dari apa? Dari seluruh sifat buruk atau ketidaksempurnaan atau kekurangan. Sekali lagi, subhanallah itu mensucikan Allah dari dua hal. Kalau kita lihat keterangan banyak para ulama, hal yang pertama sifat buruk, dan yang kedua ketidaksempurnaan. Artinya mungkin itu sifat baik tapi nggak sempurna. Nah Allah maha suci dari itu. Artinya sifat Allah itu pasti baik dan sempurna kebaikannya. Maksudnya apa? Ya contoh kehidupan. Kehidupan kan sifat positif, tapi kehidupannya manusia kan nggak sempurna. Manusia harus istirahat, ngantuk, harus tidur. Dia nggak sempurna, dia nggak bisa on selama 7/24 jam. Tapi Allah, la ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Allah tidak diserang rasa ngantuk, dan Allah juga nggak tidur. Beda.
beda. Nah, oleh karena itu dua hal ini adalah pasangan yang serasi. Subhanallah dan alhamdulillah. Itu pasangan yang serasi jamaah. Kenapa demikian? Karena subhanallah itu mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari seluruh keburukan, hal negatif dan ketidaksempurnaan. Mensucikan Allah dari hal yang negatif dan tidak sempurna. Artinya ketika kita mengucapkan subhanallah, kita meyakini Allah tuh nggak mungkin punya sisi negatif atau sisi positif yang tidak sempurna. Nggak mungkin. Allah maha suci dari itu. Allah maha suci dari dua hal tersebut. Karena nggak mungkin punya sisi negatif atau sisi positif yang tidak sempurna, maka satu-satunya hal yang berhak disuguhkan dan diberikan kepada Allah hanyalah pujian. Nah, disitulah peran alhamdulillah. Sekali lagi ya, kita ulang ya. Kenapa ini pasangan yang serasi? Karena yang pertama, kita mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari semua sifat buruk dan sifat positif yang nggak sempurna, yang naqas, nggak sempurna. Allah, kita dalam hati kita, Allah nggak mungkin punya sifat buruk atau hal baik yang nggak sempurna, karena seluruh hal yang dari Allah, nama dan sifat-sifat Allah, perbuatan Allah pasti baik dan level baiknya sempurna. Maka kita sucikan Allah Subhanahu wa taala dari semua sifat buruk dan ketidaksempurnaan. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala nggak punya hal buruk dan ketidaksempurnaan, maka satu-satunya hal yang berhak kita berikan kepada Allah hanyalah pujian. Dan disitulah peran alhamdulillah. Maka sempurna. Kita tiadakan, lalu kita puji setinggi-tingginya. Kita puji setinggi-tingginya. Makanya dua hal ini seringkali bergandengan tangan jamaah. Ini pasangan serasi. Dan dua hal ini itu sangat kuat di timbangan hari kiamat. Sangat mendominasi. Kalau kita merasa bukan penghafal Quran misalnya, nggak kuat tahajud lama-lama karena osteoporosis, pengapuran, atau ada kendala kesehatan. Kalau kita merasa nggak punya duit untuk nyumbang infak sedekah, untuk bantu dakwah, kalau kita bukan ustadz atau kiai, kalau kita dan kita, hadirin, amalkan dua hal ini. Fokuskan dua hal ini, tasbih dan tahmid. Maka timbangan kita akan kuat di hari kiamat. Nabi SAW bersabda dalam hadis Bukhari, kalimatan, ada dua kalimat. Catat jamaah, ada dua kalimat. Khafifatani 'alal lisan. Dua kalimat ini sangat ringan di lisan. Sangat ringan. Sangat ringan. Semua bisa. Nggak ada yang bilang nggak hafal. Ringan di lisan. Thaqilatani fil mizan. Tapi berat di timbangan hari kiamat. Bobotnya luar biasa ketika nanti ditimbang di hari kiamat. Habibatani ila rahman.
Dan dua kalimat ini sangat dicintai oleh Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah begitu cinta dengan dua kalimat ini. Dua kalimat ini. Barang siapa yang ingin dicintai oleh Allah, dua kalimat ini jamaah. Apa dua kalimat tersebut? Subhanallah wa bihamdi. Subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallahil azim. Subhanallah, mensucikan Allah. Wa bihamdihi, tahmid, memuji Allah. Dua. Subhanallah dan alhamdulillah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Mudah diucapkan. Beda kalau kita disuruh hafalin surat Ali Imran. Ya Allah, Pak Ustaz, aduh, gak sanggup Ustaz, gak sanggup surat Ali Imran. Kan begitu hadirin sekalian. Berat. Tapi coba baca subhanallah bihamdi subhanallah azim. Bisa. Kalau itu saya bisa. Khafifatani fil lisan. Mudah diucapkan oleh lisan. Subhanallah wa bihamdi subhanallah azim. Tapi beratnya di timbangan. Memenuhi dan dicintai oleh Allah. Hadirin. Dan kalau sudah memenuhi timbangan, maka bukan hal yang aneh apabila dua kalimat ini memenuhi antara langit dan bumi. Bukan hal aneh. Hadis Salman. Hadis Salman. Sebagaimana riwayat ini disahihkan oleh Al-Imam Ibnu Rajab. Salman menyatakan radhiyallahu ta'ala an, yudha'ul mizanu yaumal qiyamah. Timbangan akan diletakkan pada hari kiamat. Dihadirkan di hari kiamat. Falau wuzina fihi samawat wal ard lawasi'at. Kalau yang ditimbang atau kalau yang ditaruh di atas timbangan itu seluruh langit dan bumi, maka timbangan itu masih luas, belum penuh. Timbangan itu masih luas, masih banyak space, belum penuh. Seluruh langit dan bumi ditaruh di sana, timbangan itu belum penuh. Timbangan itu belum penuh. Fataqulul malaika. Maka malaikat bertanya kepada Allah. Malaikat bertanya kepada Allah, ya Rabbi, liman tazinu hadha? Untuk siapa timbangan ini dihadirkan? Siapa yang mau engkau timbang di timbangan ini? Siapa yang mau engkau timbang ya Rabb di timbangan ini? Fayaqulullah ta'ala, liman syi'tu min khalqi. Timbangan ini untuk makhluk-makhlukku yang aku kandaki. Ini untuk makhluk-makhlukku. Aku hadirkan timbangan ini untuk makhluk-makhlukku. Apa kata malaikat jamaah? Coba renungkan ucapan malaikat ini. Fataqulul malaika. Maka malaikat mengatakan, subhanaka ma'abadnaka haqqa ibadatik. Maha suci engkau. Kami belum maksimal
dalam beribadah kepada Engkau. Kami belum maksimal. Ma'abadnaka haqqa ibadatik. Kami belum beribadah kepada Engkau dengan sebenar-benarnya ibadah. Kami belum beribadah kepada Engkau dengan sebenar-benarnya ibadah. Hadirin yang Allah muliakan. Timbangan itu akan dihadirkan oleh Allah pada hari kiamat. Dan kita akan ada di hari tersebut. Dzalikal yaumul haqq, kata Allah. Hari itu nyata dan benar. Hari itu real. Dan di hari itu timbangan akan diletakkan. Dan kita akan ditimbang. Amal-amal kita akan ditimbang. Dan kalau seluruh langit dan bumi diletakkan, itu timbangan masih luas. Jadi mungkinkah atau pertanyaannya begini, lalu bagaimana dengan amal ibadah kita? Amal ibadah kita yang pas-pasan tersebut, yang masih sedikit itu, bayangkan seluruh langit dan bumi kalau diletakkan di timbangan itu space-nya masih luas, belum memenuhi, masih luas. Lalu seperti apakah sholat kita? Seperti apakah puasa kita? Seperti apakah amal ibadah kita? Kenapa selama ini kita kepedean? Pantaskah kita sombong? Pantaskah kita overconfidence dalam masalah ini? Malaikat saja ketika tahu itu, malaikat jamaah, mereka mengatakan subhanaka ma'abadnaka haqqa ibadatik. Maha suci Engkau ya Allah, kami belum beribadah kepada Engkau dengan sebenar-benarnya ibadah. Malaikat jamaah sekalian, antum tahu, kita tahu kan bagaimana ibadahnya malaikat. Malaikat itu ibadah yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun. Mereka berzikir dan bertasbih siang dan malam dan tidak pernah jenuh, tidak pernah jenuh. Setiap detik mereka berzikir kepada Allah. Setiap detik mereka bertasbih kepada Allah. Yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun. Mereka bertasbih siang dan malam tanpa pernah bosan, tanpa pernah jenuh, tanpa pernah capek, tanpa pernah futur. Malaikat nggak futur jamaah sekalian. Malaikat nggak down. Malaikat beda dengan kita. Malaikat hidupnya bertasbih dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang Allah firmankan dalam surat Al-Anbiya ayat 20. Yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun. Kita yang sering lupa zikir pagi, kita yang sering lupa zikir petang, kita yang suka lupa zikir keluar rumah. Pantaskah kepedean menghadapi hari kiamat nanti? Kita yang gak hafal zikir dan doa naik kendaraan, kita yang baca doa atau zikir keluar rumah gak sempurna, kita yang gak baca doa tidur main tidur aja, bangun main bangun aja, kita yang aktivitas pertama setelah bangun tidur langsung lihat handphone atau gadget, bukan membaca alhamdulilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Malaikat yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun. Mereka berzikir dan bertasbih siang dan malam, gak pernah bosan, gak pernah jenuh, gak pernah down. Lalu ketika melihat timbangan mereka mengatakan demikian, subhanaka ma'abadnaka haqqa ibadatik. Maha suci Engkau ya Allah, kami belum beribadah kepada Engkau dengan sebenar-benarnya ibadah. Lalu kita malas-malasan, lalu kita gak sujud kepada Rabbul Alamin, lalu kita gak rukuk kepada Allah, lalu kita tunda waktu.
lalu kita nggak berjuang, kita nggak memanfaatkan kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Hadirin malaikat jamaah, malaikat yang Allah firmankan dalam surat At-Tahrim ayat 6 tentang mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka nggak pernah maksiat kepada Allah. Malaikat nggak pernah maksiat. La ya'sunallaha ma amarahum. Mereka nggak pernah maksiat terhadap perintah-perintah Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan selalu taat pada perintah-perintah tersebut. Nggak pernah maksiat. Tidak pernah maksiat. Presentasi maksiatnya nol. Lalu mereka mengatakan demikian, ma'abadnaka haqqa ibadatik, kami belum beribadah kepada engkau dengan sebenar-benarnya ibadah, kami belum maksimal. Lalu siapa kita? Kita yang maksiat tiap hari, kita yang jatuh lagi kepada dosa, lalu kita nggak istighfar kepada Rabbul Alamin, kita nggak sujud kepada Allah, kita tenang-tenang saja menghadapi hari itu, nggak ada perasaan ketakutan, nggak ada perasaan khawatir. Sekalipun air mata kita gak pernah kita teteskan dalam sujud pada saat tahajud, pada saat sepertiga malam terakhir, kita gak pernah minta ampun dengan benar-benar minta ampun. Semua kita remehkan, seakan-akan kita akan hidup selama-lamanya. Malaikat gak pernah maksiat, gak pernah ngomongin orang, gak pernah gibah, gak pernah fitnah, gak pernah gak sholat. Malaikat gak pernah ngumbar aurat. Malaikat gak pernah riya, gak pernah sumpah, gak pernah pengen dipuji oleh orang. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Selalu berzikir kepada Allah. Kita yang gak berzikir. Kita yang kalau zikir hanya lisan. Kita yang hatinya terlalu keras sehingga gak bisa nangis. Seumur hidup Anda gak pernah nangis kepada Rabbul Alamin. Sekeras itukah hati Anda? Lalu Anda tenang-tenang saja, seakan-akan kalau mati hari ini Anda akan masuk surga begitu saja. Hadirin yang Allah muliakan, malaikat saja mengatakan demikian, lalu bagaimana dengan kita? Dan hadis ini solusi jamaah. Hadis ini solusi. Kita yang pas-pasan, kita yang gak punya modal banyak, kita yang bukan penghafal Al-Quran, yang hafalan kita lemah, kita yang belum pernah naik haji, kita yang gak punya uang untuk infak sedekah, Allah dan Rasulnya tawarkan dua hal, ringan di lisan, tapi berat di timbangan, memenuhi langit dan bumi, gak bisa memenuhi timbangan, tapi alhamdulillah tamla'ul mizan, kata Nabi SAW. Alhamdulillah, memenuhi timbangan. Maka kalau kita bisa senantiasa menancapkan keyakinan di dalam hati kita bahwa seluruh yang kita jalani berasal dari kesempurnaan Allah, seberat apapun, baik di saat senang maupun di saat berat. Bukankah Nabi SAW mengajarkan ketika kita mendapatkan kenikmatan kelapangan, kita ucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kita mengucapkan alhamdulilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Dan ketika kita lagi susah, apa yang kita ucapkan? Kita mengumpat, kita caci maki, kita marah-marah. Pada saat lagi susah, Nabi ajarkan kita alhamdulillah ala kulli hal. Selain membaca innalillahi wa inna ilaihi raji'un kalau ada musibah, alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah, sesulit apapun, alhamdulillah. Sesulit apapun. Sunnah Nabi SAW mengajak alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala kondisi. Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala kondisi. Kenapa segala puji bagi Allah atas segala kondisi? Karena kita yakin bahwa yang mentakdirkan ini adalah zat yang maha sempurna, tidak mungkin punya sisi negatif, tidak mungkin zolimi kita, gak mungkin menghancurkan kita, gak mungkin membuat kita terpuruk. Rabb ini hanya memiliki sifat baik yang sempurna. Maka seberat apapun, maka inilah yang
paling bagus buat kita dan hanya pujian yang layak untuknya, maka kita ucapkan alhamdulillah. Adapun alhamdulillah hanya dengan lisan di saat sholat atau ba'da sholat, tapi kita berkeluh kesah, kita terpuruk, kita pesimis di hari-hari ini misalnya, kita pesimis dengan ujian Allah, apa yang mau kita harapkan pada hari kiamat nanti? Hafalan Quran kita, qiyamul lail kita, Allah udah kasih kemudahan, alhamdulillah dan subhanallah. Itu yang memenuhi timbangan. Alhamdulillah yang memenuhi timbangan. Langit dan bumi saja tidak bisa memenuhi timbangan pada saat itu. Alhamdulillah bisa. Maka baik di saat senang maupun di saat sulit, selalu ucapkan dengan lisan dan hadirkan dengan hati segala puji bagi Allah, karena ini pasti yang terbaik untuk saya. Lalu berjuanglah di atas jalan Allah, bukan pasrah, bukan berpangku tangan. Berjuanglah di jalan Allah, jangan keluar rel dan track. Jalankan perintah Allah dan jauhi larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Aku qouli hadza, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Oh, mohon maaf, salah, tadi ada kendala. Dan sekali lagi, kendala itu sangat menarik, kendala pada hari ini jamaah. Allah kasih kendala kepada kita ketika kita mengkaji bab sabar. Jadi itu sebenarnya bukan kendala yang negatif, tapi kendala yang positif. Sekali lagi, Allah kasih kendala kepada kita. Tadi ada masalah pada saat kita membahas bab sabar dan materinya subhanallah dan alhamdulillah. Gak ada yang kebetulan dan juga gak ada yang diskenariokan oleh kita. Sekali lagi, kendala pada saat kita membahas bab sabar dan pada saat materinya subhanallah dan alhamdulillah. Maka tadi adalah pelajaran praktek langsung, teori praktek. Kendala itu pasti dari takdir Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha terpuji, yang maha terpuji. Dan kita ucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Kita tutup subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.